Banyak pengusaha laundry yang nanya ke saya, Api, usaha laundry itu butuh perizinan nggak sih? Terus ada juga yang nanya, NIB itu apa sih Pak Api? Nah teman-teman, kalau mau usahanya, bisnis laundrynya legal, aman, dan bisa berkembang, ya wajib punya NIB. Nah kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bikin NIB langsung dari laptop saya, nggak sampai 10 menit, gratis dan gampang. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi bersama saya Apik Primadia. Teman-teman, saya hari ini akan membahas tentang NIB. Kenapa sih usaha laundry butuh NIB? Sebenarnya bukan hanya usaha laundry aja teman-teman. Semua pengusaha wajib punya NIB, baik yang perorangan maupun yang berbadan usaha. Jadi dulu teman-teman pernah tahu ya, ada SIUP, ada TDP, dan sebagainya. Nah sekarang nggak perlu ngurusin itu lagi. Semuanya dibikin simpel sama pemerintah yang membuat regulasi bahwa cukup membuat di NIB melalui apa? Melalui website ossgo.id. Jadi pemerintah memang membuat semuanya serba simpel, birokrasi yang biasanya tetek bengek, antri, ribet dan sebagainya, sekarang dibikin sederhana. Nah, kenapa sih penting banget kita harus mengurus dan membuat yang namanya NIB? Karena NIB ini sebagai identitas atau KTP usaha kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah di dalam NIB ini kita ada yang namanya legalitas bisnis, legalitas usaha. Jadi teman-teman nanti kalau umpama ditanyain oleh kementerian atau mungkin instansi setempat, selevel kelurahan, kecamatan, dan sebagainya, teman-teman sudah punya legalitas yang bernama NIB. NIB adalah nomor induk berusaha. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dapat poin di mana syarat kerjasama dengan pihak B2B seperti hotel, rumah sakit, laundry garment, misalnya salon dan sebagainya, teman-teman juga bisa menunjukkan dengan legalitas NIB ini kalau teman-teman masih perorangan. Badan usaha pun juga wajib punya NIB. Selain itu, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya pengusaha laundry juga bisa mengakses permodalan yang biasanya menjadi fasilitas dari pemerintah untuk kita para usaha, UKM dan sebagainya yang biasanya seperti krisis kemarin pada waktu pandemi dan sebagainya, kita bisa mengakses permodalan, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena teman-teman punya NIB. Yang paling penting adalah kita bisa memvalidasi bisnis kita dan menambah trust bagi pelanggan di laundry kita. Tips penting sebelum kita mendaftar NIB teman-teman. Tolong dicatat. Yang pertama adalah siapkan dokumennya seperti KTP, NPWP, alamat usaha, Google Maps, nomor telepon, dan alamat email teman-teman. Terus yang kedua, pastikan teman-teman menggunakan alamat usaha yang sudah pasti, yang sudah fix. Jangan pindah-pindah. Setelah itu, simpan NIB di Google Drive atau WA biar gampang dicari teman-teman. Kalau setelah NIB jadi, jangan lupa dicetak. Nah, tips yang berikutnya yang penting adalah jangan lupa subscribe. Kalau memang ini adalah hal yang terpenting sebagai bentuk apresiasi teman-teman, tolong di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lainnya biar dapat banyak manfaat dan teman-teman dapat berkahnya karena nge-share konten yang bermanfaat ini. Oke teman-teman sudah siap di depan laptopnya? Mari kita masuk ke websitenya, teman-teman ketik oss.go.id atau cek di Google oss.go.id. Jadi kalau teman-teman nanti pertama kali akses oss.go.id website tersebut, biasanya muncul pop-up atau muncul langsung tampilan di awal itu langsung disilang aja, diabaikan. Kita sekarang klik daftar. Oke, pada waktu tampilan klik daftar, teman-teman akan ada pilihan pendaftaran akun, ada pilihan UMK dan non-UMK. Nah, teman-teman di situ sudah ada keterangannya kalau modal usahanya di bawah 5 miliar, teman-teman pakai klik UMK. Tapi kalau teman-teman bisnisnya menengah dan atas atau menengah dan besar perusahaannya, teman-teman pilih non-UMK. Nah, karena ini adalah usaha mikro kecil, nah teman-teman bisa klik UMK, kurang dari 5 miliar. Oke, setelah itu klik lanjut. Nah, pada waktu klik lanjut, teman-teman akan bisa melihat di sini ada yang namanya jenis pelaku usaha. Jadi poin pertama adalah skala usaha,
Jenis pelaku usaha pilih orang perseorangan. Beda ceritanya kalau Bapak Ibu nanti pakai CVPT. Tapi ini orang perseorangan tanpa badan usaha. Seperti itu, nanti masukkan nomor induk kependudukan, NIK. Nah, teman-teman, nanti cek aja kalau teman-teman namanya atau nicknya di KTP sudah terdaftar, akan ada tulisannya, sudah terdaftar. Tapi kalau belum terdaftar, nanti akan ngelink ke selanjutnya. Berikutnya ada nomor ponsel. Nomor ponsel, isi nomor ponselnya Bapak Ibu untuk ngakses. Entah itu nomor ponsel bisnisnya, bisa disendirikan, atau nomor ponselnya pribadi untuk mengakses ini. Bisa saya sarankan untuk yang pribadi. Nah, kalau teman-teman misalnya nih, nomor ponsel saya sudah kepake, istri sudah kepake, sudah untuk bisnis yang lainnya, teman-teman bisa milih daftar menggunakan email. Sekarang klik verifikasi. Pada waktu klik verifikasi, nanti akan ada OTP yang akan dikirim ke WA. Kalau pakai email, akan masuk ke email. Jadi, poin kedua, step kedua adalah verifikasi data. Kita akan cek di WA, saya akan cek di WA saya. Nah, nanti di WA ada keterangan dari OSS Indonesia. Nah, itu di situ Bapak Ibu coba cek kode verifikasinya berapa. Saya masukkan di sini. Kalau sudah, nanti langsung otomatis masuk kepada kata sandi. Nah, silahkan langsung diketikkan, masukkan kata sandi dengan beberapa poin. Harus minimum 8 karakter, harus pakai huruf. Jadi kombinasi antara huruf, angka, dan karakter spesial Bapak Ibu. Biar nggak mudah dibobol. Kata sandinya silahkan dimasukkan. Nah, udah ya. Langsung lanjut. Kita akan masuk ke poin ketiga tadi kata sandi. Dan sekarang akan masuk kepada profil pelaku usaha. Nah, nomor induknya sudah terdaftar di sini. Nama pelaku usahanya adalah siapa? Namanya ownernya ya. Jenis kelaminnya, tanggal lahir ditulis. Tanggal lahir ditulis, alamatnya diketik. Terus pilih provinsinya. Provinsi mana? Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Pada waktu teman-teman sudah mengisi dengan benar semuanya, sesuai dengan KTP, klik contreng atau contreng saya setuju dengan syarat dan ketentuan, dan klik daftar. Nanti akan muncul pendaftaran akun berhasil. Nah, silahkan masuk untuk mulai proses perizinan berusaha. Klik masuk, teman-teman. Jadi, teman-teman selamat sudah berhasil membuat akunnya sekarang. Oke, pada waktu teman-teman sudah klik masuk, nanti akan ada lembaran baru di sana. Berarti teman-teman sudah login. Dan sudah login nanti ada selamat datang di sistem online single submission, OSS berbasis resiko. Klik aja langsung mulai. Mulai, next. Ya, selesai. Nah, nanti akan muncul yang namanya data pelaku usaha. Kita masuk kepada permohonan UMK, formulir perekaman data pelaku usaha, orang perseorangan. Nah, teman-teman akan muncul di situ data pelaku usaha. Ya, tadi teman-teman sudah isi semuanya, NIK dan kawan-kawan. Nah, nanti di bawah ada NPWP pribadi. Silakan masukkan 15 digit nomor NPWP. Setelah itu, permohonan jika belum memiliki, ada pengajuan NPWP. Tapi sebaiknya teman-teman siapin NPWP. Jadi teman-teman, poin dari saya adalah pada waktu kita ngakses untuk OSS Go ID ini, teman-teman memang harus nyiapin KTP, nyiapin nomor telepon, email, termasuk NPWP. Jadi biar nggak loncat-loncat ke sana ke sini. Oke? Nah, poin-poin berikutnya ada pertanyaan, apakah perusahaan Anda akan melakukan impor barang sendiri? Diketik tidak atau pilih tidak. Terus ada pilihan lagi, BPJS Ketenagakerjaan ada atau tidak, BPJS Kesehatan ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, klik tidak ada. Kalau ada, tulis ya, nggak ada masalah. Atau tidak semua pun juga nggak ada masalah. Nanti tinggal ada pembayaran data. Setelah itu, baru simpan data. Klik simpan data yang pojok kanan bawah. Nanti pada waktu sudah simpan data, ada tulisan berhasil di kanan atas ya, menunggu pemrosesan data permohonan. Jadi warna hijau di atas, pojok kanan atas. Setelah berhasil, di bawahnya ada tulisan tambah bidang usaha. Diklik ya. Oke, setelah diklik akan muncul lembaran baru lagi teman-teman. Di paling pojok atas ada tulisan pilih bidang usaha. Ini teman-teman klik. Nah, pada waktu pemilihan bidang usaha, teman-teman di situ ada tulisan jenis kegiatan usaha. Diklik yang utama, pilih jenis kegiatan yang utama. Oke, terus diisi yang bidang usahanya, teman-teman. Nah, bidang usaha kita adalah laundry atau binatu atau penatu. Nah, teman-teman bisa searching.
Penatu itu di searching berapa atau Binatu itu berapa. Nah, di sini saya kasih tips, langsung saya kasih poinnya. Kalau untuk usaha laundry, kiloan, laundry satuan, laundry apapun, pilih 96200. Aktivitas penatu. Selanjutnya, setelah diklik, akan muncul di situ keterangannya apa aja itu, bisnisnya apa aja dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung ketik yang di bawahnya ruang lingkup kegiatan. Langsung diklik semuanya. Kegiatan yang ada di situ. Ada pencucian, dry cleaning, penatu, pencelupan, dan sebagainya. Diklik aja. Setelah diklik, bidang usaha Anda yang sesuai dengan KBLI 696200, klik aktivitas penatu. Wajib diisi itu ya. Diklik ya di situ. Oke, setelah diklik, nanti akan muncul dialokasikan untuk koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Jadi teman-teman sudah berhasil dicontreng. Dan jangan lupa klik simpan. Oke, pada waktu ada pertanyaan apakah Anda memiliki NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini, diklik tidak. Nah, setelah itu di bawahnya ada nama usaha atau kegiatan, teman-teman isi bisnisnya. Laundry apa? Apik Laundry misalnya, Les Worry misalnya, Kain Wangi Laundry, teman-teman bisa isi di situ. Laundry-nya. Nah, berikutnya teman-teman di bawahnya ada tulisannya lokasi kegiatan usaha, klik daratan. Setelah klik daratan, terus teman-teman ke bawahnya lagi ada luas lahan usaha. Diisi luas lahannya di tempat Bapak Ibu. Misalnya sewa tempat, ruko, ukuran berapa, biasanya 4x12, 4x15, teman-teman isi di situ, 60 meter persegi dan sebagainya. Nah, setelah itu di bawahnya, teman-teman langsung klik ke Google Map. Jadi dipastikan bahwa Google Map presisi dengan ada yang di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, tips lagi. Tadi ada beberapa poin yang teman-teman harus siapin. KTP, NPWP, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, poin lagi, teman-teman harus bikin Google Map-nya dulu untuk laundry-nya. Ya. Biar enak nanti pada waktu diklik untuk map-nya, teman-teman akan presisi. Ingat, ini akan menjadi datanya pemerintah. Suatu saat kalau ada permodalan atau ada dana hibah, teman-teman bisa dapat nanti. Dan presisi. Oke? Selanjutnya, teman-teman isi alamat usahanya. Itu yang detail. Alamat usahanya, jalan di mana, RT berapa, dan sebagainya. Terus di bawahnya, teman-teman isi provinsinya. Provinsi mana? DKI Jakarta kah? Jawa Timur kah? Atau di mana? Setelah itu kalau Jakarta, di bawahnya ada kabupaten, teman-teman pilih Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan sebagainya. Kecamatannya mana, kelurahannya mana, terus kode posnya diisi di sana. Setelah itu, di bawahnya ada latitude. Nah, di sini Bapak Ibu sudah nulis semuanya, termasuk kode posnya juga udah diisi, terus diisi juga latitude, longitude, kalau disesuaikan dengan Google Map tadi juga bisa sesuai. Terus ditulis di sana, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kalau memang belum berjalan, tulis belum berjalan. Belum berjalan dan akan berjalan. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Klik tidak, kalau tidak ada kegiatan bangun gedung sendiri. Jadi gedungnya sudah ada. Kalau teman-teman klik iya, di situ ada keterangannya ya, maka data dikirimkan ke titik-titik dan sebagainya. Jadi teman-teman akan mengikuti proses selanjutnya. Kalau memang tidak, biasanya rata-rata kan pengusaha laundry sudah siap semua ya, klik aja tidak. Setelah itu di bawahnya ada modal usaha. Nah, modal Bapak Ibu berapa sih sebenarnya? Terkait modal usaha, memang ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah yang berubah teman-teman. Yang dulunya kategori usaha mikro, kecil, dan menengah itu ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset. Tapi karena pertimbangan nilai inflasi dan kondisi perekonomian, kategori skala usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami perubahan karena adanya ketentuan baru Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Di mana teman-teman, kalau lihat tabelnya, bahwa PP Nomor 7 Tahun 2021 ada keterangan di situ. Kalau usaha mikro itu adalah yang omsetnya kurang dari 2 miliar. Kalau dulu kan usaha mikro itu sampai dengan 300 juta per tahun. Kalau sekarang peraturan presiden tahun 2021, usaha mikro itu sampai dengan 2 miliar per tahun. Kalau usaha kecil itu omsetnya 2 miliar sampai 15 miliar per tahun. Kalau yang dulu, yang tahun 2008, usaha kecil itu range-nya 300 juta sampai 500 juta per tahun. Jadi perbedaan signifikan. Jadi kalau teman-teman bisnisnya misalnya laundry, ambil paket usaha di Apik Manajemen misalnya, terus sewa ruko dan sebagainya, ternyata habisnya misalnya 250 juta, ya berarti teman-teman masih masuk kategori usaha mikro sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu klik validasi resiko.
Pada waktu teman-teman akan ngeklik validasi resiko, kalau teman-teman longitude, latitude-nya nggak diisi dengan benar atau nggak diisi sama sekali, nanti akan ada muncul error atau muncul pemberitahuan bahwa Anda belum mengisi titik koordinat. Nah, makanya lanjut dan ulangi lagi ngisi koordinat. Makanya Google Map penting, teman-teman. Nah, pada waktu teman-teman sudah memperbaiki untuk koordinat, dan ternyata sudah berhasil, nanti akan muncul setelah diklik validasi resiko lagi akan muncul centang hijau. Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah kecil atau mikro, tingkat resiko kegiatan usaha Anda adalah rendah atau yang lainnya. Setelah masuk situ, teman-teman bisa ketik di bawahnya ada deskripsi kegiatan usaha. Nah, di deskripsi kegiatan usaha, misalnya teman-teman tadi mengisi tentang DKI Jakarta, teman-teman akan ada pilihan DKI Jakarta. Terus teman-teman isi lagi yang bawahnya jumlah tenaga kerjanya ada berapa. Pada waktu sudah diisi semua, teman-teman akan ngeklik lagi tambah produk atau jasa. Diklik ya, yang warna biru, oke. Akan muncul di layar pop-up tambah produk atau jasa. Di situ ada jenis produk atau jasa. Oke, wajib diisi. Semuanya wajib diisi, teman-teman. Nah, diklik di situ lainnya. Karena itu kan laundry ya. Jadi teman-teman boleh diketik. Jasanya apa? Jasa laundry kiloan, jasa penatu, dan sebagainya. Penatu, binatu boleh. Kalau laundry masih bahasa Inggris ya. Jadi jasa penatu. Setelah Bapak Ibu atau teman-teman sudah ngeklik tentang jenis produknya adalah jasa penatu, di situ ada kapasitas. Kapasitas itu kira-kira Bapak Ibu, kira-kira omset sampai berapa? 100 juta atau berapa miliar per tahun ditulis di sana. Balik lagi ke tabel yang sebelumnya ya, kategori Bapak Ibu kalau masih di bawah 2 miliar untuk omsetnya, itu masih masuk kategori mikro. Jadi Bapak Ibu bisa tulis misalnya target kita omsetnya bisa 500 juta per tahun. Nah, teman-teman bisa klik 500 juta per tahun atau mungkin 200 juta per tahun deh, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu sampingnya teman-teman harus tulis satuan kapasitasnya, rupiah atau US dollar. Pilih yang Rp atau rupiah. Habis itu simpan. Sudah diisi semuanya, teman-teman akan ada keterangan yang kanan itu ada aksi. Teman-teman bisa ngedit atau delete atau ngapus kalau memang nggak sesuai. Tapi kalau ada perubahan, teman-teman tinggal diklik yang ada gambarnya pensil itu kalau mau ngedit ya. Sebelum ngeklik selesai yang paling kanan bawah, teman-teman cek semuanya lagi. Dicek semuanya, pastikan semuanya benar. Daripada ngedit-ngedit lagi, pastikan semua benar. Oke, setelah semua dipastikan benar, klik selesai dan akan muncul pemberitahuan jika lanjut pastikan lagi seluruh data yang diisi sudah benar atau belum. Kalau memang sudah benar, ya lanjut proses berikutnya. Setelah dilanjutkan proses berikutnya, nanti akan muncul pilihan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi yang saya unggah adalah benar dan lain sebagainya. Contreng teman-teman, checklist. Setelah checklist, klik lanjut. Oke, di sini sudah muncul bahwa teman-teman sudah punya bidang usaha, 96200 aktivitas penatu, lokasi usaha di mana, data usahanya seperti apa, status proyek lengkap. Setelah itu klik lanjut. Setelah klik lanjut, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, di situ akan muncul tombol proses perizinan berusaha. Jadi, Bapak Ibu klik proses perizinan berusaha. Setelah diklik proses perizinan berusaha, akan muncul tampilan pernyataan mandiri. Berdasarkan undang-undang dan sebagainya, nah, menyatakan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kalau memang sudah confirm semua, contreng, checklist. Checklist semuanya sampai ke bawah, di checklist. Surat pernyataan dan sebagainya, checklist semuanya sudah dipastikan dan lanjut. Pada waktu sudah lanjut semuanya sudah dipastikan semuanya benar dan Bapak Ibu sudah confirm. Di sini akan ada draftnya, surat NIB-nya akan tampilannya seperti apa dalam bentuk draft. Kalau memang sudah confirm semua, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Checklist atau contreng. Setelah itu terbitkan perizinan usaha. Ini final, teman-teman. Nah, akan muncul semuanya, teman-teman di sini di layar akan muncul dan silahkan berarti proses pengajuan NIB sudah selesai. Di paling bawah ada tulisan unduh NIB. Klik unduh NIB. Yes, selamat NIB Anda sudah terbit. Berarti teman-teman sudah legal secara bisnis dan disahkan oleh pemerintah.
Jadi teman-teman nggak perlu seperti tahun 2015 atau mungkin 2017 dulu saya kalau ngurusin izin usaha itu harus ke kelurahan, ke kecamatan, dipastikan bisnis kita itu di area hijau atau tidak dan sebagainya. Sekarang nggak perlu seperti itu. Teman-teman sudah simple banget, sangat sederhana, tinggal klik, selanjutnya langsung terbit. Selamat teman-teman sudah terbit NIB-nya dan silahkan berbisnis dengan baik. Seperti itu. Oke teman-teman, gampang banget kan untuk bikin NIB? Jadi nggak perlu sampai 10 menit kita untuk klik dan ternyata berhasil. Kalau teman-teman masih ada kesusahan boleh di replay lagi. Kami akan bikinkan yang namanya timestamp di description, teman-teman bisa dicek di sana. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah ini segala pertanyaan teman-teman, atau langsung DM atau tanya di Instagramnya Apik Unimedia, Apik Management, dan Apik Group yang lainnya. Kalau ada pengusaha laundry, wajib punya NIB teman-teman. Dan dimulai dari sekarang, teman-teman harus segera daftarkan sebagai usaha laundry yang legal dan patuh terhadap regulasi pemerintah. Legalitas itu bukan cuma formalitas, tapi langkah awal untuk menjadi pengusaha yang profesional. Terima kasih atas waktunya, semoga sharing ini bermanfaat. Sampai berjumpa di konten berikutnya bersama Apik Unimedia. Terima kasih, saya undur diri. Thank you.